Sejarah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, bila dilihat dari sisi proses dan rutenya sangat menarik untuk disimak. Selain itu, memahami sejarah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, sangat penting ketika membahas tentang penjelajahan bangsa Eropa ke tanah air. Tujuan mereka, ialah untuk mencari lokasi penghasil rempah-rempah, memonopoli perdagangan rempah di Nusantara, dan menyebarkan agamanya. Tujuan ini, terangkum dalam semboyan 3G, yakni gold, artinya mencari kekayaan, glory, artinya mencari kekuasaan, dan gospel, artinya menyebarkan agama Nasrani. Sejarah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Sejak abad 15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika mengetahui di Asia Timur jauh, terdapat tanah yang kaya akan rempah, Raja Manuel I memanggil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis, untuk melakukan ekspedisi penjelajahan. Ekspedisi yang dipimpin Vasco da Gama, dimulai pada bulan Juli tahun 1497 dari pelabuhan Lisabon. Rombongan kapal-kapal itu, berusaha mencari wilayah sumber rempah-rempah di Nusantara, lewat rute penjelajahan samudera bangsa Portugis, yang pernah dilalui Bartolomeus Dias, yang berhasil mencapai ujung paling selatan benua Afrika, dan singgah di Tanjung Harapan. Rombongan kapal yang dipimpin oleh Vasco da Gama, mengawali penjelajahannya dengan menuju kawasan yang kini menjadi wilayah Afrika Selatan itu. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil mencapai Calicut dan Goa, yang merupakan wilayah India. Setelah tinggal beberapa tahun, dia menyadari bahwa tempat tersebut bukan penghasil rempah-rempah. Portugis lantas memberangkatkan ekspedisi lanjutan, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, untuk menuju wilayah Malaka. Armada Portugis itu, berangkat ke Malaka dengan menggunakan kapal yang dilengkapi dengan peralatan perang yang lengkap, seperti senapan dan meriam. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka, dan mulai memasuki wilayah Kepulauan Nusantara yang mereka sebut sebagai Tanah Hindia. Rombongan Alfonso de Albuquerque, ternyata membawa ambisi yang jauh lebih besar, daripada sekadar kulakan rempah-rempah. Orang-orang Portugis tersebut, segera menyerbu Kesultanan Malaka, dan merebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka bisa melakukan monopoli itu, karena menguasai pelabuhan penting di Selat Malaka, jalur laut utama yang menghubungkan wilayah Nusantara dengan dunia luar. Tidak heran, setelah Portugis menguasai Malaka di tahun 1511, banyak pihak menentang mereka. Salah satunya adalah, Kesultanan Demak dari Pulau Jawa, yang mengirim armada laut ke Malaka, pada tahun 1512, untuk memerangi orang-orang Portugis. Serangan yang dipimpin Pati Unus itu, ternyata gagal mengusir Portugis. Karena memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan maju secara teknologi, Portugis selalu berhasil meredam setiap perlawanan, yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal itu pun membuat Portugis semakin kuat, dan berusaha untuk terus memperluas daerah kekuasaannya di wilayah yang kini menjadi Indonesia. Orang-orang Portugis pun, segera mengetahui, bahwa Kepulauan Nusantara merupakan tanah penghasil rempah-rempah, terutama wilayah Maluku. Setelah menguasai Malaka, Portugis mengirim ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Antonio de Abreu, untuk mendatangi kawasan Indonesia Timur, wilayah yang kala itu kaya akan rempah-rempah. Pada tahun 1512, mereka telah sampai di Maluku dan diterima dengan baik oleh Sultan Ternate. Pada waktu itu, Kesultanan Ternate sedang bermusuhan dengan Tidore. Sultan Ternate meminta pasukan Portugis yang memiliki persenjataan lengkap, untuk membantu mereka melawan Tidore. Sebagai imbalan, Portugis diizinkan mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah, di wilayah yang dikuasai Ternate. Dari Ternate, armada Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama yang berasal dari Indonesia Timur. Mereka kemudian melakukan ekspedisi lanjutan, di tahun 1522 ke wilayah Pajajaran, yang ada di Pulau Jawa. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik.
Tokoh penyebar agama Katolik dari Portugis, yang terkenal adalah Franciscus Saverius. Jika diringkas, rute penjelajahan samudra bangsa Portugis ke Indonesia adalah Lisabon, Tanjung Harapan, India, Malaka, dan Maluku. Tujuan utama ekspedisi Portugis itu, mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Bangsa Barat, menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat, parfum, dan yang paling penting adalah, untuk pengawet makanan dan bumbu masakan. Pengawetan makanan, termasuk kebutuhan vital di Eropa, saat musim dingin. Kerajaan Ternate, melakukan perlawanan dan berhasil mengusir Portugis pada tahun 1577. Tokoh dari Kerajaan Ternate, yang berhasil mengusir Portugis, adalah Sultan Baabulo. Setelah bercokol kurang lebih 1 abad, pada tanggal 25 Februari tahun 1605, Portugis dipaksa meninggalkan Maluku oleh Belanda. Ini merupakan awal dari pengaruh Belanda di Indonesia, yang kemudian berkembang menjadi kolonialisme Belanda di Indonesia.